Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi dunia morfologi, salah satu tataran penting dalam linguistik. Menurut teman-teman, apa sih morfologi itu? Jadi, secara etimologi, morfologi diambil dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harafiah, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk. Adapun dalam kajian linguistik, morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan golongan kata. Selanjutnya, pengertian dan proses morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi. Proses artikasi merupakan nama lain dari morfem. Proses pengulangan reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik. Proses komposisi adalah proses kata penjemukan. Pengertian morfem dalam morfologi mengenal unsur dasar atau satuan kecil dalam pengamatannya. Morfem adalah satuan gramatikal yang kecil. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis morfem. Morfem dibagi menjadi 2, yakni ditinjau dari posisi, yang kedua ditinjau dari distribusinya. Dilihat dari hubungan posisinya, morfem dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama morfem yang bersifat urutan, sisipan, dan simultan. Contoh pertama, contoh morfem yang bersifat urutan terdapat pada kata berpakaian, morfem ber, morfem plus, morfem n. Yang kedua, contoh morfem yang bersifat sisipan dapat dilihat dari kata morfem telunjuk. Bentuk telunjuk merupakan bentuk kata bahasa Indonesia di samping telunjuk. Kalau diuraikan, maka akan menjadi unjuk, morfem unjuk, morfem plus, morfem min plus min. Yang ketiga, morfem simultan atau disebut pula morfem tidak langsung terdapat pada kata-kata seperti morfem kehujanan, morfem kesiangan, dan sebagainya. Bentuk morfem kehujanan terdiri dari morfem ke, morfem an, dan morfem hujan. Sedangkan morfem kesiangan, morfem terdiri dari morfem ke, morfem an, dan morfem siang. Bentuk morfem ke min morfem an, morfem dalam bentuk bahasa Indonesia merupakan morfem simultan. Terbukti karena bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk morfem kehujanan, morfem kehujanan, hujanan, morfem maupun morfem kesiangan atau morfem sianan. Berikut jenis morfem ditinjau dari distribusinya. Dibagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem ikat. Morfem bebas adalah morfem yang terdapat berdiri dalam tuturan biasa ataupun morfem yang dapat berfungsi sebagai kata, misalnya bunga, cinta,
sawah dan kerbau. Yang kedua, morfem ikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa misalnya morfem di, min, morfem ke, min, morfem i, min, morfem ke, morfem an. Sekian dari penjelasan jenis-jenisnya. Yang berikut kesimpulan. Kesimpulan morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Yang kedua, ada 3 jenis proses morfologi, yaitu afikasi, pengulangan, dan pemajemukan.